warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia virtual IPS kelas 9. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita gali bermanfaat khususnya buat kalian yang sedang belajar dan bisa menerima dengan mudah dan diingat, sehingga nanti kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini kalian bisa menjawab dan bisa menjelaskannya kembali. Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua, bahwa kemarin sudah membahas tentang terjadinya benua, jenis-jenis benua ada berapa sampai sekarang ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang ini, ya, tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Oke, jadi yang akan kita bahas yang di pertemuan kali ini adalah Asia, tentang Asia dulu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang letak astronomis. Apa sih itu letak astronomis? Letak di mana kalau kalian berbicara tentang letak astronomis itu, kalian kalau lihat global ya seperti ini, ada garis-garis. Nah, garis hayal ini disebut dengan garis bujur, yang membujur itu dari atas ke bawah ya. Ada yang disebut dengan garis lintang. Nah, ini disebut dengan letak astronomis. Pada kenyataannya nggak ada ya. Pada kenyataannya di bumi nggak ada garis-garis, nggak ada ya. Nanti kalau kelihatan garis-garis, wah bahaya ya. Nah, tapi untuk apa fungsinya letak astronomis itu? Untuk menunjukkan satu ketepatan tempat di mana letak itu berada secara letak astronomis. Makanya ada singkatan-singkatannya. Ada bujur timur yang disebut dengan BB, bujur timur BT, bujur barat BB, lintang selatan LS, lintang utara LU ya. Dan ini biasanya berkaitannya dengan derajat ya, karena seperti yang digambar ini ada derajat-derajatnya ya, karena untuk menunjukkan posisinya ada di mana, seperti itu. Oke, berkaitan dengan letak astronomis benua Asia adalah letak astronomisnya ini. Oke ya, kalau kalian baca di sini yaitu antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat. Oke. Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Itu yang disebut dengan letak astronomis. Jadi nanti kalau kalian ditanyakan letak astronomis seperti itu ya jawabannya. Bagaimana letak astronomis Asia? Itu jawabannya 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Oke ya. Yang berikutnya adalah letak geografis ya. Apa itu letak geografis? Letak geografis itu adalah letak keadaan sebenarnya. Jadi seperti itu. Misalkan contohnya secara geografis kalian rumahnya ada di mana? Sebelah rumah Andi, sebelah kanan, sebelah kiri rumah Wati. Ya, misalkan sebelah belakang rumah Tono. Nah, itu sebelah depan misalkan rumah Angga. Ya. Itu adalah letak geografis, letak sebenarnya, keadaan sebenarnya. Oke, kita lanjut ke benua Asia tadi ya. Benua Asia juga ada berbatasan di atas, itu namanya utara ya, berbatasan di bawah namanya selatan, perbatasan sebelah paling timur itu sebelah timur, dan ada sebelah barat. Oke ya, jadi ada perbatasan seperti tadi yang dicontohkan rumah tadi ya. Asia juga sama, perbatasannya utara, di atas itu ada samudra Arktik ya. Kemudian di sebelah selatan ada yang laut luas itu sebut dengan samudra ya. Ini laut luas sebut dengan
samudra, dan ada benuanya. Jadi perbatasannya ada Samudra Hindia, lautan nih, lautan India, Samudra India, dan benua yang di bawah itu ada benua Australia, karena di atasnya ada Indonesia. Oke ya, jadi kembali saya ulang, secara geografis perbatasan Asia itu di atasnya ini ada perbatasan, atas itu biasanya disebut dengan utara. Perbatasan utara itu Samudra Arktik, kemudian perbatasan bawahnya atau selatan disebut dengan samudra, ada perbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Australia. Nah, kemudian di timurnya itu ada berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di baratnya ada dengan pegunungan-pegunungan, ya. Salah satunya ini Ural. Kemudian berikutnya sungai, ya, ada pegunungan, ada sungai, ada laut, kemudian ada selat, ya. Kemudian itu adalah perbatasan dengan di baratnya, ya. Pegunungan, ada pegunungan Ural, ya. Pegunungan, kemudian sungai Ural. Jadi pegunungan sama sungai Ural. Kemudian lautnya ada laut Kaspia, ada laut hitam, ya. Kemudian ada selat Bosporus, ya. Kemudian ada selat Dardanella. Kemudian ada laut tengah di situ, ya. Kemudian ada terusan Suez, ya. Kemudian ada juga yang terakhir adalah laut Merah. Oke. Itu adalah perbatasan letak secara astronomis dan geografis. Jadi sebagian kawasan benua Asia ini terletak di belahan bumi. Ada yang tahu? Ya, di belahan bumi utara. Oke, jadi yang namanya sebagian benua Asia ini sebagian besar terletak ada di mana? Ada yang tahu? Ya, yaitu di belahan bumi utara. Sedangkan yang ada di belahan bumi selatan ada beberapa pulau saja, ya, yaitu yang termasuk ke dalam, salah satunya adalah pulau yang kita diamini ini disebut dengan negara Indonesia. Jadi sebagian besar ada di kawasan Asia itu ada di kawasan belahan bumi utara. Tadi ingat utara ada di atas, sedangkan di bawahnya itu ada pulau Indonesia, atau kita biasa sebut dengan negara Indonesia, karena Indonesia ini berbentuk kepulauan. Jadi itu poin penting. Yang berikutnya, poin penting berikutnya untuk Asia adalah benua terluas di dunia. Kenapa disebut benua terluas di dunia? Karena sebagian besar daratan yang ada di dunia ini, seperempatnya atau 25%-nya ini adalah benua Asia. Makanya kalau ada pertanyaan, benua terbesar di dunia adalah benua Asia. Berapa luasnya? Nih, luasnya yaitu 43 juta, ya, di sini ada 43 juta 584.124 km persegi. Luas banget, ya. Jadi seperempatnya bisa dibayangkan, 25%-nya yang ada di muka bumi ini adalah benua Asia. Oke, yang berikutnya adalah ini kondisi geologi dan kondisi alam benua Asia. Bagaimana kondisi geologinya? Jadi memang alam benua Asia ini bervariasi, ya, sehingga memiliki ada yang titik tertinggi, ada titik terendah, ya, dan serta terdapat ada dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada kawasan yang sangat panas, ya, ada juga kawasan yang sangat dingin. Jadi lengkap di Indonesia ini, lengkap di Asia ini, ya. Terdapat jadi kawasan yang bervariasi. Jadi kemudian di Asia juga ada kawasan yang sangat
subur ya, ada yang kawasan yang sangat tandus atau daerah yang tandus dan daerah yang subur ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kondisi geologi dan kondisi alam benua Asia yang pertama, gunung dan pegunungan di Asia, sorry ya. Jadi pegunungan, gunung dan pegunungan di Asia. Yaitu apa yang namanya gunung? Ada yang tahu? Ya, gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi, ya, dibandingkan dengan apa? Wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi itu disebut dengan gunung. Ada lagi yang disebut dengan pegunungan. Apa itu pegunungan? Jadi kalau pegunungan itu rangkaian atau jejaran gunung-gunung. Jadi gunung-gunung berjejer, nah itu disebut dengan pegunungan yang lebih tinggi. Ya, lebih tinggi jika apa? Jika dibandingkan dengan tempat sekitarnya. Jadi umumnya pegunungan memiliki ketinggian berapa? Ada yang tahu? Ya, lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Oke. Jadi apabila dilihat dari geografis, pegunungan adalah bentang alam yang terjadi karena proses struktural. Oke. Jadi saya ulang. Jadi secara geografis pegunungan terjadi akibat dari proses struktural. Oke. Jadi kemudian gunung apa saja dan pegunungan apa saja yang ada di Asia ini Bapak udah siapkan, silakan dibaca ya. Ada pegunungan di sini, ada pegunungan Himalaya, Hidukush, kemudian pegunungan Karakorum ya, pegunungan yang ada di Asia Tengah. Kemudian ada juga pegunungan Sirkumpasifik dan Mediteran, pegunungan di Semenanjung Korea, serta pegunungan Kinlin dan pegunungan Kwenlun. Ya, itu pegunungan-pegunungan yang ada di Asia. Kemudian ada kalian pernah dengar yang namanya gurun. Ini memiliki keunikan tersendiri. Ya, gurun ini jika dibandingkan gurun-gurun yang ada di benua lain, ini Asia itu merupakan benua yang memiliki banyak wilayah gurun. Yaitu ada gurun Arab kurang lebih 2.590.000 km persegi, itu adanya di Asia Barat ya. Kemudian gurun Thar ya, gurun Thar itu kurang lebih sekitar 453.000 km persegi. Itu adanya di perbatasan Asia Barat dan perbatasan Asia Selatan ya. Kemudian ada gurun Karakun ya, kurang lebih 350 km persegi, ada di Asia Tengah dan Eropa Timur ya. Ini nama-nama gurunnya seperti ini ya, silahkan dibaca. Kemudian biasa ini nih yang sering ditanyakan, jadi letak gurun tertinggi dan gurun terendah itu ada di mana ya? Adanya di RRC, Republik Rakyat Cina. Gurun tertinggi itu berada di lembah Kaidam, itu kurang lebih 2.600 meter dari permukaan laut. Sedangkan gurun terendahnya berada di lembah Tupan ya, lembah Tupan ini atau disebut dengan Turfan ya. Ada yang bilang Tufan, ada yang bilang Turfan, sama saja. Itu kurang lebih 150 meter di bawah permukaan laut. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, suka ada pertanyaan gurun terdingin di Asia atau gurun terdingin di dunia itu gurun apa? Nah, ada yang tahu? Ya, itu gurun Gobi ya. Itu suhunya bisa mencapai di bawah 40 derajat Celcius, dingin banget, min 40 derajat ya. Kemudian ada gurun paling berpasir, ada juga di Asia itu gurun paling berpasir, adanya namanya gurun Arab ya.
Jadi paling berpasir di dunia. Tuh seperti itu ya. Nah, jadi umumnya kalau gurun kan memiliki 10 sampai 15% pasir. Nah, sementara gurun alam ini memiliki kandungan pasir yang lebih besar, lebih dari 15%. Yang berikutnya adalah yang ketiga, dataran rendah dan sungai di Asia. Jadi kalau berbicara tentang dataran rendah itu kita berbicara misalkan ada di Siberia Barat ya, kemudian dataran rendah Pakistan Timur, kemudian juga dataran rendah Asia Tenggara ya, kemudian dataran rendah di sebelah timur Laut Kaspia, dataran rendah di India Utara itu adanya di Bangladesh ya, di India Utara dan di Bangladesh karena berdampingan ya, serta dataran rendah Cina Timur, kemudian dataran rendah Irak ya, kemudian dataran-dataran rendah tersebut umumnya dialiri sungai-sungai sungai-sungai utama lah ya, yaitu misalkan ada sungai Obe di Siberia, sungai Ob di Siberia, kemudian sungai Indus di Pakistan, sungai Gangga ya yang sering ada di film-film, dan Brahmaputra itu adanya di mana ya, India dan Bangladesh ya. Ada sungai Tigris, mungkin kalian sering dengar, dan sungai Efrat ya, ada di mana? Tigris sama Efrat? Iya, adanya di Irak ya. Sungai Yangtze ya, itu biasanya sungai Yangtze dan sungai Huanghe ini ada yang tahu ada di mana? Ya, ada di Cina ya. Serta sungai Mekong ya, sungai Mekong dan sungai Chao Phraya ini adanya di Asia Tenggara ya. Aliran sungai Brahmaputra memiliki delta terluas, itu mencapai 75.000 km persegi. Jadi kalau aliran sungai terluas itu sungai Brahmaputra ya. Jadi 75.000 km persegi. Kemudian ada tadi kita berbicara dataran rendah, kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang dataran tinggi di Asia. Ini terletak di semenanjung India bagian tengah, diperpanjang sepanjang pantai sebelah barat ya. Ini ada ini pegunungan dataran tingginya. Oke, bisa dibaca ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, danau di Asia. Jadi beberapa danau utama di kawasan Asia itu ada yang disebut dengan tadi danau Laut Kaspia, itu ada di Kazakhstan, Turkmenistan dan Iran di Asia Barat. Jadi ada perbatasan antara 3 wilayah itu, Kazakhstan, Turkmenistan dan Iran. Jadi merupakan danau terluas di dunia. Kalau ditanyakan danau terluas di dunia mana, yaitu Laut Kaspia, danau Laut Kaspia. Kemudian ada danau Baksya di Kazakhstan, Bakas ya. Kemudian danau Baikal itu merupakan danau terdalam di dunia, adanya di Asia juga ya. Kemudian juga ada danau Chani di Siberia, kemudian ada danau Tonisit, danau Toba, ini nama-nama danau, silakan dibaca aja ya. Itu jadi kita hari ini sudah kita bahas tentang wilayah astronomi, geografi, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, danau-danau ya. Kemudian yang ada di Asia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.